Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky Eko Jaya di channel YouTube Ojai Garage. Kali ini gue bakal menjelaskan ya atau mendeskripsikan satu unit sepeda motor, yaitu motor Moge. Nah ini dia, kenapa gue bilang Moge, karena tampilan mesinnya ini gede banget, besar banget, menonjol bro. Jadi buat laki-laki yang kalian suka hal-hal yang menonjol-menonjol, pasti kalian suka sama motor ini. Kenapa enggak? Bener-bener mesinnya ini kita buat looknya itu terlihat boxer. Boxer itu bukan celana ya, tapi boxer itu karakter mesin yang keluar dari sisi kiri dan sisi kanan dari si mesin motor tersebut. Nah, motor ini kita kasih konsepnya itu adalah cafe racer, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Kita mengadopsi dari BMW R90, yang mana basic motor ini adalah Kawasaki DR650N tahun 2013. Luar biasa banget. Mari kita langsung aja jelaskan asal muasal dan juga detail-detail dari si motor boxer ini. Motor ini itu hasil dari diskusi antara gue sendiri bersama dengan owner dari motor ini. Motor ini itu benar-benar sungguh spesial ya, karena gue dapet panggilan dari ownernya untuk diskusinya langsung bro di Polres Tiga Raksa ya. Gue juga agak kaget, wah gue ke Polres nih, kira-kira ada apa nih? Oh ternyata owner ini adalah salah satu anggota kepolisian di sana pada saat itu ya, dan juga ingin dimodif motornya atau dikasih motornya se-ekstrim ini. Sedikit disclaimer ya, bahwasanya motor ini itu hampir keseluruhan handmade. Hampir keseluruhan handmade. Kalau lu udah pernah nonton di YouTube-nya Kojai, yaitu tentang motor Jabar 1 miliknya Pak Ridwan Kamil, itu versinya adalah soft style. Itu pun sama, 90%-nya custom handmade. Lalu motor ini juga sama, 90% dari motor ini adalah custom handmade. Nah, motor ini itu awalnya dia pengen ada boxernya, mesinnya keluar. Lalu motor ini mesinnya benar-benar kita desain supaya mirip dari si BMW R90 yang memang udah bawaannya boxer ya. Nah, bang kok bisa sih motornya ada mesin ke kanan kiri? Oke, gue bocorin di sini. Di sini tim Kojai Garage menggunakan tambahan mesin kanan kirinya menggunakan blok head dan juga blok silinder dari engine KZ 200. Itu biasanya kalian kenal itu dengan Kawasaki Binter Mercy ya. Nah ini dia, Binter Mercy itu punya blok engine yang gede yang akhirnya kita putuskan untuk ditaruh di motor ini. Jadi motor ini nggak fungsional ya bro ya untuk boxernya, tapi tetap motor ini adalah 650 cc. Jadi ya masih pantas. Cuma aja tampilannya ownernya pengen ada boxernya. Lo juga bisa kok kalau lo pengen punya Ninja 2.5 terus kita bikin ada tampilan boxer. Menarik juga sih. Tampilannya ya gak kalah dengan motor ini pastinya. Lalu gue ke bagian sektor kerangka dari motor ini atau frame. Frame motor ini semuanya digarap secara handmade. Mulai dari head tube-nya, main frame-nya, subframe-nya, sampai ke semua bagian sektor frame dari motor ini dibuat secara handmade. Oke, jadi benar-benar ini engine terus dibuatkan frame-nya secara keseluruhan. Lalu bagian yang paling menarik juga itu adalah bagian tangki ya bro ya. Tangki dari motor ini juga handmade nih, segede gini. Ini gede banget. Kenapa sih bisa gede gini? Ya kita mencoba merasio samakan dengan BMW R90 aslinya. Karena ini motor bututnya kosong, tidak ada apapun, hanya kerangka jok satu single seat. Wah, ini PR banget buat tim Kojai Garage. Buat apa? Buat naruh akinya,
naruh kelistrikannya, ada ECU, ada regulator, ada sensor-sensor. Wow, ini semua harus dikemas dalam bentuk yang minimalis, rapi tapi fungsional. Akhirnya kita taruh semua di bawah tangki ini. Beresiko nggak ya? Nggak lah, karena kita sudah lakukan riset ya, insya Allah aman. Lalu juga bagian jok dari motor ini itu single seater, ini custom handmade juga ya. Kita menggunakan kulit sintetis pastinya. Kok bukan kulit asli bang? Wow, keras. Oke. Jok mobil mahal aja juga pakainya apa? Kulit sintetis. Gue disclaimer lagi. Untuk stang dari motor ini kita menggunakan aftermarket ya, dengan lubang hole-nya ini menyamakan dengan shock breaker bawaan dari IR6. Ini 41 mm. Persamaannya apa aja bang? Ada Yamaha Bison yang 41 mm. Jadi nggak susah juga sih cari stang motor ini. So mudah-mudah aja. Holder dari motor ini kita menggunakan holder originalnya karena supaya apa? Fungsional starter, cut engine, lalu hazard, sen, dan lain sebagainya itu berfungsi selayaknya motor pada umumnya. Lalu untuk bagian dari speedometer kita menggunakan speedometer originalnya. Yang pertama demi menjaga fungsional dari motor ini agar kelak nanti kalau ingin ada remap ECU, servis itu nanti indikatornya menyala dan juga mudah dideteksi ya bro. Tapi juga nggak hanya itu, karena tampilan dari speedometer orinya ditaruh sini matching menurut tim kami ya. Lalu untuk headlamp dari motor ini kita menggunakan daymaker 7 inci. Wah, ini benar-benar ya, ini daymakernya ori bro, bukan kaleng-kaleng. Jadi nggak kayak motor-motor pada umumnya yang hanya ngaku-ngaku daymaker. Kalau kita benar-benar pakai daymaker yang memang terangnya itu menyebar, terangnya itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan dari berkendara di jalan umum ya. Lalu juga untuk bagian spakbor ya, spakbor depan ini handmade. Bisa kalian lihat aja spakbornya ini handmade atau fender depan handmade, fender belakang nggak ada, tapi kita menggunakan mudguard. Mudguardnya ini juga handmade. Bener-bener di motor semuanya ini handmade, kecuali tadi shock breaker sama mesinnya ya. Lalu untuk kaki-kaki swing arm belakangnya ini kita pakai pro arm, jadi hanya ada di sebelah kiri aja tuh. Kalau BMW kan dia pakainya kan kopel ya, atau gardan itu di sebelah kanan. Kita dapatnya itu swing armnya yang pro arm itu ada di sebelah kiri, jadi dia armnya di sebelah kiri. Ini menggunakan Ducati 99, biasanya kalian kenal dengan sebutan Panigale ya. Itu biasanya punya tuh kayak Ahmad Saroni atau Raffi Ahmad juga pernah punya Panigale, tapi nempel di sini hanya swing armnya aja. Lalu monoshock belakangnya juga sama, kita menggunakan bawaan dari motor si Ducati tersebut. Nah karena motor ini bobotnya udah berat banget, maka ditambah lagi dengan pengendara, makanya dibutuhkan stabilizer. Jadi kita buat stabilizer dari shock breaker belakang supaya untuk meredam dari ayunan atau dari shocknya jadi lebih bisa smooth lah ya. Jadi turunnya smooth, naiknya pun smooth. Jadi nggak terlalu empuk lah ya, seperti itu. Lalu untuk bagian tromol bro, dari motor ini, tromolnya itu benar-benar handmade. Jadi hub ya atau tromol dari motor ini depan belakang itu handmade 100% kita buat. Kenapa kita buat? Karena ini kan jari-jari ya. Pro arm lebar velgnya itu yang belakang itu 6 inci itu. Kita kasih velg jari-jari, wah handmade. Ini benar-benar masterpiece banget ya. Kalian bisa cari motor yang pro arm terus pakai jari-jari. Pro arm velg lebar pakai jari-jari. Coba kalian googling dulu, searching, nanti kalau ketemu bisa di-compare dengan hasil garapan Kojek Garage, karena kita mengklaim ini adalah sebuah masterpiece di Kojek Garage sendiri ya. Lalu juga jari-jarinya kita menggunakan jari-jari TK Racing, dan untuk velgnya ini kita menggunakan velg handmade ya, karena ini kita bolonginnya di bagian sisi kanan. Kalau kalian lihat Pro R di Moge itu cuma ada juga di sebelah kanan kayak velg mobil. Nah ini dia, kita buat jari-jari versi kayak di velg mobil. Wah, bisa bayangin nggak tuh? Pertanyaannya kuat nggak bang? Insya Allah kuat, kita udah melakukan riset ya. Kalau kalian masih penasaran juga, kalian datangin aja nih owner motor ini, samperin terus kalian lihat kira-kira kuat atau enggak. Kayak gitu. Bannya sendiri kita menggunakan pilot Michelin pilot 5 ya, rod 5 itu dengan ukuran 190/50 untuk di bagian belakangnya. Lalu untuk bagian depannya kita menggunakan Michelin pilot rod 5 juga dengan size 120/70 ring 17 depan belakang.
karena ini genrenya cafe racer. Gue kasih ring 17 depan belakang biar dapetnya tuh sport banget ya. Jadi ini kayak pembalap-pembalap Britania zaman dulu gitu. Karena konsepnya BMW mungkin pembalap Jerman kali ya, Jerman zaman dulu gitu. Bisa lu bayangin kalau Toni Kroos pakai motor ini kayak gimana ya? Karena yang nempel di sini adanya ini Ojai, jadi ya begini. Kalau Toni Kroos mungkin lebih keren gitu, atau David Beckham juga mungkin bisa lebih keren, atau kalian yang naik motor ini mungkin jadi lebih keren. Nah, kalian pengen kan motor kayak gini? Kalau pengen langsung aja liatin Ojai Geret. Lalu untuk bagian footstep dari motor ini juga kita menggunakan aftermarket dari motor lainnya ya, supaya sesuai dengan kebutuhan dari motor ini. Cover dari motor ini juga handmade, semuanya kita lakukan buat dan juga wujudkan dalam bentuk handmade, bro. Nah, kalian bisa dapatkan keunikan motor itu apabila kalian memesannya itu hanya benar-benar kalian yang punya, yaitu dengan cara seperti ini. 90% dari apa yang dikerjakan atau apa yang dipesan itu dilakukan secara handmade, manual, dilakukan secara manual yang profesional pastinya ya. Jadi nggak asal-asal kalian nanti bawa ke tukang las yang ada di pinggir jalan, tukang las pipa, las pagar, kalian order motor seperti ini, ya kita nggak berani bertanggung jawab. Kalian boleh aja niru dari konsep motor ini dengan detail yang sama, tapi juga harus kalian pilih workshop yang juga profesional. Kurang lebih seperti itu, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan juga untuk knalpot dari motor ini, kita menggunakan SC Project ya, SC Project for Use Racing gitu, tulisannya gitu. Kalau ada polisi pasti ketilang. Kenapa ketilang? Kan tulisannya udah jelas. Untuk dipergunakan untuk racing ya, untuk balap ya. Tapi ya namanya juga moge, kalau nggak pakai knalpot racing ya nggak seru gitu loh. Lalu juga untuk sektor lainnya itu kita rata-rata tuh pakai aftermarket atau handmade. Nah, salah satu aftermarketnya kita menggunakan di spion nih. Spionnya kita menggunakan spion Rizoma, yang mana ini standarnya Eropa, dia kacanya berwarna biru, jadi tidak menyilaukan ketika kita kena lampu dim dari belakang kendaraan yang lainnya. Lalu hand gripnya kita menggunakan hand grip yang nyaman dan empuk, with well ink, wajib nih, motifnya diamond, atau kita sebutnya wajib ya, karena memang seperti itu. Lalu cover-cover dari engine semua ini handmade. Lalu tampungan radiatornya juga handmade. Lalu di shock breakernya itu kita menggunakan cover pakai karet pelindung shock breakernya. Itu juga satu, menambah nilai dari tampang si motor. Yang kedua, melindungi dari debu supaya seal shock breakernya itu nggak mudah baret, nanti bocor kayak gitu. Jadi motor ini benar-benar larinya juga torsinya besar karena 650 cc. Maka kita kasih depannya itu double disc brake seperti bawaan dari motornya. Kita masih menggunakan kaliper Tokicho di depan, lalu juga kaliper aftermarketnya di bagian belakang. Kalian bakalan dapat sensasi yang luar biasa naik motor ini. Kalian dilihatin orang, ditanyain orang, bang motor apa? Ini basicnya apa? Segala macam. Atau bahkan yang udah kejadian di gue pribadi ketika pakai motor ini adalah, wih, BMW R90 lu, BMW R90 lu, wah. Itu sih sebuah apresiasi besar buat tim kami. Ternyata motor apa yang telah kami garap itu menjadi sebuah motor yang bisa dinilai BMW. Padahal motor ini adalah Kawasaki IA650. Jadi buat kalian yang masih penasaran detail dari motor ini, dan kalian ada yang mau ditanyakan tentang, bang tutup tangkinya pakai apa segala macam, detail-detail lah, baut-bautnya kayak gimana, kalian bisa langsung aja WhatsApp admin kami, atau kalian komentar ya di video ini. Nah, lalu bagaimana sih posisi riding dari motor ini? Yuk kita lihat riding dari si Boxster ini.
Tadi kalian udah lihat ya bagaimana posisi riding dari motor ini, dan pastinya kalian itu harus safety banget. Kenapa safety banget? Karena satu, motor ini motornya gede. Pastikan kalian pakai sepatu atau pakai celana jeans, karena nanti pasti efek panas dari motor ini pun akan terasa. Yang kedua, motor ini tuh nggak bisa kayak kalau kalian lagi bawa motor-motor umum gitu, bawa motor Matic, bawa motor Ninja pas standarnya, atau bawa Moge, Ducati sekalian pun beda, karena motor ini boxer yang mana rentang lebarnya udah bertambah. Jadi kalau kalian meleng dalam keadaan macet itu bisa nyerempet ke mobil orang lain atau mencelakakan orang lain. Jadi kalian pastikan harus safety banget, lebih hati-hati dan nggak boleh ugal-ugalan pakai motor jenis kayak gini. Kalaupun ugal-ugalan boleh nggak? Boleh. So kalau kalian lagi touring ya, kayak di Baluran, di Bali Barat, kalian ke Sumatera, itu sih recommended banget buat kalian luapin ngebut-ngebutnya atau wah gaya-gayanya kayak gitu. Tapi kalau masih dalam kota, jangan coba-coba ya, karena itu lumayan bahaya. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu bagian lampu-lampu dari motor ini ya. Lampu headlamp udah pasti Daymaker, lalu sennya itu kita menggunakan sen LED, dan stop lampnya kita menggunakan stop lamp 3-in-1 LED juga, kayak gitu. Jadi ya, gue rasa ini udah lengkap ya secara penjelasan deskripsi dari motor ini. Jadi ya kalian itu pasti penasaran, kalian bisa aja follow langsung Instagramnya Kojai Garage, atau juga di subscribe channel YouTube ini Kojai Garage, dan kalian bisa hubungi adminnya di WhatsAppnya. Itu nomornya tertera di deskripsi dari video ini. Bang, alamat workshop yang keren ini di mana sih? Workshop keren ini alamatnya ada di Jalan Arya Putra nomor 46, itu ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Atau kalian kalau suka nongkrong-nongkrong tuh kalian tahu ada Mall Bintaro Exchange, itu nggak jauh dari situ. Karena kalau keluar tol itu keluarnya di tol situ, paling ke sini sekitar 4-5 menit lah ya, tergantung. Karena kan tergantung juga kalian ngapalin jalanannya itu lewat mana sih, kayak gitu. Nah, motor yang kayak gini itu bisa basicnya pakai apa aja bang? Yang pertama, minimal cc itu 250. Kenapa? Karena nanti jadi bobotnya berat. Pakai Ninja 250, Z250, MT 250, Inazuma 250, dan motor-motor 250 lainnya. Bang, kalau di atas 250 boleh nggak? Boleh banget. Kalian mau pakai yang gede-gede, boleh. Boleh banget, dan kita bisa wujudkan. Tapi saran sih jangan yang lebih dari 2 silinder ya, karena nanti dia udah lebar. Ditambahin lebar lagi, kayaknya kurang safety lah ya. Jadi kalau mau yang biar nggak begitu lebar sih, dan juga masih proporsional, pakainya yang 2 silinder aja, kayak gitu. Nah, menurut gue ini sih udah cukup banget penjelasan dan deskripsi dari video ini. Gue rasa udah cukup, maka gue tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.